Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Pentakosta. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan Hari Raya Roh Kudus turun atas para rasul. Tentu saja tidak berarti Roh Kudus itu baru pertama kalinya turun atas manusia. Setelah kebangkitan, Yesus sudah mencurahkan Roh kepada para murid dan menganugerahkan buah Roh, yaitu damai sejahtera. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa manusia yang sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, keterbukaan hati yang penuh, dan kerinduan yang teramat besar yang diungkapkan dalam doa permohonan akan kedatangan Roh Kudus membuat para murid Yesus sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Anugerah lain dari Roh Kudus adalah mereka berbicara dalam bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang, dan mereka saling memahami satu sama lain. Bahasa Roh Kudus adalah bahasa kasih yang selalu menjadi bahasa utama gereja, bahasa yang selalu bisa dimengerti siapapun sepanjang masa. Kita mohon keterbukaan hati supaya kita pun dikuasai oleh Roh Kudus dan dimampukan untuk selalu berbicara dengan bahasa kasih. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, ajarlah kami bahasa kasih-Mu, supaya hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.